Hai, jumpa lagi dengan saya Rizal Diparani pada mata kuliah pengantar sosiologi. Pada hari ini kita akan bahas topik gerakan sosial. Apa itu gerakan sosial? Kalau kita masih ingat, beberapa waktu yang lalu kita pernah bicara tentang perilaku kolektif. Nah, gerakan sosial itu adalah merupakan perilaku kolektif. Namun demikian, tidak semua gerakan sosial itu berangkat dari yang namanya perilaku kolektif. Apa yang membedakan? Nah, ini akan saya coba untuk bahas pada kesempatan ini. Oke, saya tadi bilang pada awal bahwa gerakan sosial ini adalah merupakan perilaku kolektif. Sekedar merefresh apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa apa yang dimaksud dengan perilaku kolektif adalah perilaku yang dilakukan oleh sekelompok orang, bersifat tidak rutin, dan muncul atas rangsangan tertentu atau stimulus tertentu. Sekali lagi tekankan, muncul atas rangsangan tertentu. Nah, bagaimana dengan gerakan sosial? Gerakan sosial untuk ketiga karakteristik itu dapat dikatakan sama dengan perilaku kolektif. Namun demikian, pemahaman gerakan sosial dinilai lebih besar daripada sekedar perilaku kolektif. Kalau kita tahu apa yang mendasari perilaku sosial, saya akan mulai dengan memberikan beberapa buah contoh. Kita masih ingat apa yang terjadi pada bulan Mei 1998, ketika pada saat itu massa berusaha untuk massa yang terdiri dari berbagai macam elemen pada saat itu, dari LSM, kemudian juga dari mahasiswa dan juga kalangan elit menengah, dan ditambah lagi oleh rakyat biasa, berusaha untuk menurunkan rezim yang berkuasa pada saat itu, atau rezim pemerintahan Orde Baru di zaman Soeharto. Nah, apa yang dilakukan? Mereka beramai-ramai mengunjungi gedung MPR, DPR, beramai-ramai memprotes di depan Istana Negara. Nah, itu semua, dan bukan hanya terjadi di Jakarta, itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Jadi bagaimana rakyat itu berusaha untuk menentang elit politik pada saat itu, sehingga apa yang terjadi hasilnya adalah Soeharto turun pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, itu ada salah satu contoh dari pergerakan sosial. Contoh yang kedua adalah mungkin kita masih segar ingatannya ketika kita mengingat beberapa waktu yang lalu ada salah satu tokoh elit FPI yang bernama Rizik Syihab yang pada saat itu mau mengunjungi Kalimantan Barat. Dan apa yang terjadi adalah masyarakat Dayak pada saat itu berkumpul di lapangan udara dan menolak kedatangan Rizik Syihab. Itu juga merupakan salah satu contoh dari gerakan sosial. Contoh lagi yang lain, saya akan berikan banyak contoh. Apa yang terjadi ketika kita mungkin mengenal yang namanya people power, sama dengan apa yang terjadi pada tahun 98, tapi ini terjadi di Filipina. Bagaimana rakyat Filipina menurunkan presidennya pada saat itu, Ferdinand Marcos, karena terbunuhnya atau tertembaknya Benigno Aquino, salah seorang yang dianggap mampu untuk mengisi kekuasaan presiden pada era itu. Nah, itu juga kemudian muncul people power dan akhirnya menurunkan kekuasaan Marcos. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari gerakan sosial. Atau mungkin kita mengenal yang sangat-sangat besar terjadi perubahan di negara Uni Soviet pada saat itu, di mana kita mengenal adanya glasnost dan perestroika. Dan kemudian negara Soviet, Uni Soviet itu pecah menjadi beberapa negara kecil, diantaranya Rusia dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu gerakan sosial. Nah, itu kira-kira sejumlah contoh-contoh yang saya mau ajukan. Nah, saya akan kembali lagi. Apa yang membedakan antara gerakan sosial dengan perilaku kolektif? Yang membedakan antara gerakan sosial dengan perilaku kolektif, seperti saya sudah jelaskan di awal tadi, adalah gerakan sosial bisa dikatakan lebih besar daripada sebuah perilaku kolektif. Nah, pertama, apa yang dikatakan lebih besar? Kalau kita mengetahui dalam perilaku kolektif muncul karena adanya rangsangan atau adanya kepentingan tertentu, maka pada gerakan sosial ini lebih besar karena menyangkut ideologi. Jadi adanya satu ideologi yang harus diperjuangkan. Ini kita sebut sebagai gerakan sosial. Yang kedua, apa yang membedakan antara gerakan sosial dengan perilaku kolektif? Yang membedakan yang paling jelas juga nampak adalah dari waktu. Kalau perilaku kolektif hanya terjadi pada kurun waktu yang tidak terlalu lama. Namun, kalau gerakan sosial itu terjadi sangat panjang dan kita tidak bisa membatasi kapan gerakan sosial ini akan berhenti. Gerakan sosial ini akan berhenti manakala ideologi mayoritas sudah bisa tercapai.
Tapi manakala belum bisa tercapai, maka gerakan sosial ini akan terus muncul dan mungkin akan meluas. Sekarang saya akan mencoba membahas apakah yang namanya gerakan sosial itu sebagai suatu perilaku menyimpang atau bukan. Kalau kita sudah bahas sebelumnya, kalau perilaku kolektif itu punya kecenderungan untuk menjadi menyimpang. Manakala misalnya sudah terjadi dalam bentuk kerumunan, maka akan bisa punya kemungkinan besar untuk menyimpang. Sementara kalau gerakan sosial, apakah menyimpang atau tidak? Jawabannya adalah tergantung dari ideologi yang dikembangkan. Jadi, kalau ideologi itu kita anggap bertentangan dengan hukum, maka otomatis dia akan menyimpang. Saya berikan contoh. Terorisme, ISIS itu adalah merupakan salah satu gerakan sosial. Kita nggak tahu kapan ISIS itu mulai dan kita juga nggak tahu kapan ISIS itu berakhir. Yang kita tahu apabila ideologi yang diperjuangkan oleh ISIS sudah dirasakan berhasil, maka otomatis gerakan sosial itu akan berhenti. Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi konflik antara Palestina dengan Israel, kita nggak akan pernah tahu kapan konflik ini akan berkesudahan. Kalau tanya, kapan konflik ini mulai? Mungkin sudah berabad-abad sebelumnya. Jadi konflik itu memang sudah mulai. Dan kapan akan berakhir? Kita nggak akan pernah tahu. Jadi itu. Jadi tergantung dari ideologi yang dikembangkan. Ada nggak misalkan gerakan sosial yang sudah selesai, sudah tidak perlu lagi diperjuangkan karena ideologinya sudah berhasil? Ada. Apa yang terjadi di Uni Soviet? Itu adalah merupakan salah satu contoh. Apa yang terjadi di Indonesia ketika tahun 1998 itu adalah merupakan salah satu gerakan sosial yang sudah selesai. Jadi sekali lagi, kalau dilihat dari waktu dan kalau dilihat dari menyimpang atau tidak, kita bisa menyimpulkan dengan mudah. Tergantung dari ideologi yang dikembangkan. Kalau kita bicara tentang komunis, kita tahu itu menyimpang atau tidak. Kita bicara tentang terorisme, kita tahu itu menyimpang atau tidak. Sekarang saya akan membahas mengenai tipologi dari gerakan sosial itu sendiri. Nah, untuk membahas ini ada berbagai macam tipologi. Namun demikian saya akan menggunakan tipologi gerakan sosial yang dikemukakan oleh Aberle. Kenapa saya memilih itu? Karena Aberle cukup jelas dalam menjelaskan. Dan Aberle akan membagi perubahan sosial ini dari kacamata dimensi yang jelas. Pada dimensi yang pertama, saya akan menggunakan dimensi tipe gerakan sosial yang dikehendaki. Untuk tipe gerakan sosial yang dikehendaki ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan yang bersifat perorangan. Yang kedua adalah perubahan yang bersifat sosial. Untuk dimensi yang kedua, saya akan menggunakan adalah besarnya perubahan yang dikehendaki. Untuk besarnya perubahan yang dikehendaki, saya membagi menjadi dua. Pertama adalah bersifat sebagian, dan yang kedua bersifat menyeluruh. Dari dua dimensi pada tipologi gerakan sosial ini, kita akan membuatnya menjadi sebuah matriks yang menghubungkan antara tipe perubahan yang dikehendaki dengan besarnya perubahan yang dikehendaki. Saya akan mulai pada matriks yang pertama. Matriks pertama di mana tipe perubahan yang dikehendaki bersifat perorangan dan besarnya perubahan yang dikehendaki bersifat sebagian. Nah, gerakan sosial ini akan sangat mudah kita amati adalah ketika kita melihat targetnya dulu. Apabila itu targetnya perorangan, maka kita akan bisa kira-kira mengidentifikasi bagaimana membuat perubahan sosialnya. Saya akan mulai dengan memberikan contoh. Kita sering mendengar adanya imbauan jangan merokok. Kemudian kita juga mendengar adanya imbauan jangan menggunakan narkoba atau hindari tertularnya penyakit AIDS. Nah, himbauan-himbauan yang seperti itu adalah merupakan satu gerakan sosial yang tujuannya adalah untuk merubah pola pikir seseorang. Jadi apabila orang itu suka merokok, dan tidak semua orang yang suka merokok, hanya sebagian saja. Oleh karena itu, kita harus merubahnya bersifat perorangan. Tipe gerakan sosial
ini disebut sebagai alternative movement. Tipe gerakan sosial yang kedua adalah tipe gerakan sosial yang berusaha untuk menggabungkan tipe perubahan yang dikehendaki, yang mana bersifat perorangan, di mana untuk besarnya perubahan yang dikehendaki bersifat menyeluruh. Untuk ini, saya akan menggunakan contoh adalah bagaimana seseorang melakukan perubahan tapi bersifat menyeluruh dalam keseluruhan hidupnya. Pertobatan dalam agama itu adalah merupakan salah satu contoh. Contoh yang lain adalah bagaimana panti rehabilitasi berusaha untuk mengubah seseorang. Seseorang yang ketergantungan narkoba, kemudian dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi narkoba, tujuannya adalah untuk merubah pandangan hidupnya, untuk menjauhi narkoba. Diharapkan dengan masuk panti tersebut, seseorang akan secara keseluruhan bersih atau hilang dari pengaruh narkoba. Kita sebut sebagai redemptive movement. Pertanyaan berikutnya, apakah ada kaitannya antara alternative movement dengan redemptive movement? Jawabannya iya. Karena pada alternatif lebih memfokuskan pada perilaku, sementara pada redemptif pada keseluruhan pandangan hidup. Jadi bukan hanya terbatas pada perilaku, tapi secara keseluruhan. Namun demikian, sekali lagi perlu saya tekankan, yang jadi targetnya adalah bersifat perorangan. Kita akan masuk lagi pada tipe gerakan sosial yang ketiga. Yang mana tipe gerakan sosial ketiga ini, tipe perubahan yang dikehendaki bersifat sosial, sementara besarnya perubahan yang dikehendaki bersifat sebagian. Contohnya adalah LGBT atau homoseksual atau feminisme. Itu adalah merupakan salah satu contoh di mana secara jelas nampak bahwa kelompok-kelompok tersebut ingin mendapatkan pengakuan. Namun demikian, kelompok tersebut adalah merupakan bagian kecil dari keseluruhan. Jadi sekali lagi, perubahan tidak bisa merubah seluruh masyarakat untuk menjadi LGBT, tapi LGBT hanya terjadi pada sebagian masyarakat saja. Tapi perubahannya harus bersifat sosial, adanya pengakuan secara hukum, adanya pengakuan secara agama. Nah, itu kira-kira yang menjadi perjuangan dari gerakan sosial ini. Gerakan sosial ini disebut sebagai reformative movement. Tipe gerakan sosial yang keempat adalah di mana tipe perubahan yang dikehendaki bersifat sosial dan besarnya perubahan bersifat menyeluruh. Nah, pada konteks ini kita bicara tentang ideologi. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menghilangkan komunisme. Itu adalah merupakan salah satu gerakan sosial. Bagaimana kita menentang globalisasi, atau bagaimana kita mendukung globalisasi, atau bagaimana kita menyerukan zona free trade atau zona bebas perdagangan. Itu juga adalah merupakan bentuk dari bagaimana tipe perubahan itu secara sosial dan besarnya perubahan bersifat menyeluruh. Tipe gerakan sosial ini kita sebut sebagai transformative movement. Jadi ada berapa tipe gerakan sosial? Ada 4. Alternative movement, redemptive movement, reformative movement, dan transformative movement. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi gerakan sosial. Apabila Anda ingin mendapatkan kejelasan yang lebih dari penjelasan saya ini, Anda bisa melihat pada PowerPoint dan reading material yang sudah saya persiapkan. Saya Rizaldi Parani, dan kita jumpa lagi pada topik berikutnya. Terima kasih.